Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk yang menonton di pagi hari. Selamat siang untuk yang menonton di siang hari dan selamat malam untuk yang menyaksikan ini di malam hari. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yang pertama, yakni belajar tentang surat dinas. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang surat pribadi. Nanti kita akan tahu bedanya surat dinas seperti apa, lalu apa perbedaannya dengan surat pribadi. Lanjut. Pertama, surat dinas. Apakah yang dimaksud dengan surat dinas? Nah, surat dinas ini ialah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal kedinasan. Nah, surat dinas ini biasanya ditulis oleh lembaga atau kantor-kantor, ya. Itu kalau pernah lihat surat yang dikirimkan dari sekolah juga misalkan, dari kantor misalkan, dari lembaga-lembaga misalkan, maka itu adalah contoh dari surat dinas ya. Sifat-sifat surat dinas. Nah, surat dinas ini bersifat resmi dan menyangkut topik kedinasan. Bahasa yang digunakan jelas bahasa baku ya, dan apa adanya. Nah, surat dinas tidak menggunakan bahasa kiasan karena sifatnya yang resmi, makanya dia harus sesuai dengan KBBI ya. Saya kira harus begitu. Karena dia resmi berarti uh, kalau misalkan dia berbahasa Indonesia harus mengikuti kaidah kebahasaan bahasa Indonesia juga. Lalu singkat dan jelas, tidak bertele-tele dan langsung ke intinya. Diungkapkan apa adanya serta berpola tetap. Jadi polanya sudah jelas, gitu ya. Nanti kita jelaskan lebih jauh. Selanjutnya, ciri-cirinya. Yang pertama, berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Jadi, dia adalah sifatnya resmi juga. Kedua, hanya ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Jadi, misalkan uh, suratnya dikirim dari sekolah kepada orang tua siswa misalkan, berarti yang mengundang itu adalah sekolah dalam artian lembaga, bukan dalam artian perseorangan. Nah, dia ditulis oleh sebuah instansi, bukan perseorangan, kepada instansi lain atau individu. Gitu. Ketiga, berkaitan dengan topik kedinasan, seperti undangan rapat misalkan, itu salah satu contoh surat dinas ya. Permohonan maaf, balasan lamaran pekerjaan, izin tidak masuk, izin menggunakan tempat dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari surat dinas. Ya, mungkin kalian pernah menemukan salah satunya atau mungkin semuanya pernah ya. Keempat, menggunakan bahasa baku yang resmi. Bahasa baku artinya bahasa yang diakui oleh KBBI gitu ya, bahasa yang masuk oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia maksudnya ya. PUEBI ya, atau EYD. Selanjutnya, jenis-jenis surat dinas. Jenis-jenisnya ada 3, yakni surat pemerintah, surat bisnis atau niaga, lalu ada juga surat sosial. Nah, surat pemerintah itu seperti apa? Nah, surat pemerintah itu ialah surat resmi yang terutama digunakan oleh instansi pemerintah untuk kepentingan administrasi pemerintahan. Gitu. Nah, apa-apa saja itu yang termasuk instansi pemerintahan? Sekolah termasuk instansi pemerintahan karena dia di bawah naungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian kepala desa misalkan atau instansi desa itu di bawah dari bupati ya misalkan ya. Itu ruang lingkupnya ada dalam kepemerintahan begitu. Jadi
semua surat resmi yang digunakan oleh instansi pemerintah itu disebut sebagai jenis surat dinas yang masuk ke dalam kategori surat pemerintah. Lalu kedua, surat bisnis. Nah, surat ini utamanya dipakai oleh perusahaan dalam urusan jual beli atau perdagangan. Nah, ini yang menggunakan atau mengeluarkannya adalah perusahaan, lembaga ya. Kemudian selanjutnya surat sosial, surat yang dipakai oleh organisasi atau lembaga kemasyarakatan. Organisasi misalkan lembaga swadaya masyarakat, LSM, ataukah mungkin instansi-instansi lain yang bergerak di bidang sosial gitu. Oke. Struktur surat dinas. Jadi struktur surat dinas itu apa saja yang harus ada di dalamnya? Yang pertama kop surat. Ini harus ada ini. Lalu kemudian nomor surat. Nah, di setiap surat dinas itu pasti ada nomornya. Tanggalnya pun jelas ada. Lampiran. Biasanya lampiran tetap ditulis di situ meskipun lampirannya kosong atau tidak ada. Nah, kalau lampirannya tidak ada berarti dikasih tanda strip ya. Kalau lampirannya misalkan 1 lembar berarti ditulis di situ lampiran 1 lembar gitu. Perihal. Nah, perihal apa surat tersebut? Misalkan surat pemanggilan perihal rapat dewan guru misalkan, rapat orang tua siswa misalkan dan sebagainya, tergantung dari tujuan dari surat tersebut dikirimkan. Alamat surat. Alamat surat mesti dicantumkan juga, lalu masuk ke salam pembuka. Oke, alamat surat tadi kepada siapa, lalu di mana tempatnya, di mana undangan tersebut berada, ya, atau orang yang diundang tersebut beralamat gitu. Salam pembuka yang selanjutnya, kemudian ada paragraf pembuka, ini pengantar semua ya. Lalu kemudian setelah pengantar yang berupa salam pembuka dan paragraf pembuka itu masuk langsung ke inti surat tanpa berbasa basi. Lalu kemudian setelah menyampaikan maksud dari surat tersebut langsung ditutup dengan paragraf penutup. Jadi tidak bertele-tele ya. Nah, kaidah kebahasaan surat dinas seperti apa? Nah, tadi sudah kita jelaskan sedikit ya. Pertama, pilihan katanya bersifat formal, berarti resmi. Kedua, bahasa ragam baku, sesuai EYD atau sesuai dengan PUEBI. Ketiga, kata yang dipilih mengandung makna sebenarnya atau denotatif, bukan kiasan. Nah, ingat, surat dinas bermakna atau kata yang dipilihnya bermakna sebenarnya, bukan kiasan. Ini yang harus diperhatikan. Selanjutnya, contoh surat dinas. Nah, ini dia. Ada di atas kopnya, kop suratnya pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Atas Cendana. Gitu. Nah, ini kopnya. Lalu kemudian ada tanggalnya di atas. Tanggal surat Jakarta 25 Juni dan selanjutnya. Kemudian ada nomornya, nomor berapa surat ini. Nah, ini nomornya ini diminta ke sekretaris ya. Biar nomornya berurut gitu. Makanya harus ada sekretaris yang mengurus itu. Lalu kemudian lampiran. Lampiran ini karena tidak ada yang dilampirkan, makanya kasih tanda strip seperti yang saya bilang tadi. Perihal. Perihal disampaikan juga di sini. Apa perihalnya? Rapat wali murid ya. Lalu kemudian alamat surat dinas kepada bapak orang tua di tempat. Gitu. Biasanya kalau misalkan ini agak banyak dan instansi seperti sekolah selalu memberikan alamat di tempat saja. Lalu kemudian ada salam buka, assalamualaikum. Lalu kemudian pengantarnya dengan ini kepala sekolah mengundang bapak ibu untuk menghadiri rapat bagi siswa baru. Nah, apa tujuannya? Intinya sudah masuk dengan tujuan untuk mensosialisasikan kegiatan sekolah serta pemberitahuan tentang peraturan-peraturan sekolah. Rapat ini akan dilaksanakan pada hari, tanggal, waktu, tempat. Gitu. Nah, setelah selesai, intinya sudah disampaikan, langsung ke penutup. Diharapkan kehadiran Bapak, Ibu, dan demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Nah, yang bertanda tangan adalah kepala instansinya, ya, atau yang mewakili boleh kalau misalkan tidak ada. Kedua, surat pribadi.
Surat pribadi ini sangat berbeda dengan surat dinas, meskipun kedua-duanya adalah surat juga. Ya. Nah, surat pribadi ini adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi. Misalkan sebagai seorang teman kepada temannya, misalkan begitu. Jadi pribadi ke pribadi dengan urusan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan. Itu bukan bagiannya ya. Jadi bukan sebagai wakil, bukan sebagai wakil dari sebuah lembaga, bukan juga untuk urusan yang berkaitan dengan kelembagaan. Maka itu ditulis surat pribadi. Ciri-ciri surat pribadi. Ini ada 3. Yang pertama, komunikasinya interaktif antara pengirim dan penerima. Orang pertama berarti pengirim, orang kedua berarti penerima. Lalu kemudian surat pribadi merupakan bentuk komunikasi interaktif. Oh iya, ini sama ya. Jadi yang pertama dan yang kedua, mohon maaf ini ada kesalahannya. Ini sama saja satu dengan yang kedua. Nah, yang ketiga, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi. Nah, itu bedanya. Kalau tadi berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau instansi, kalau surat pribadi, namanya surat pribadi berarti menanyakan berkaitan dengan masalah pribadi juga, misalkan menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Kemudian struktur surat pribadi. Struktur surat ini yang pertama ada alamat dan tanggal surat, ada salam pembuka, ada kalimat pembuka surat, ada isi surat, lalu kemudian penutup surat. Apa bedanya? Surat pribadi tidak memiliki mohon maaf, ada terganggu ya suaranya ya, mohon maaf. Matikan dulu. Oke, lanjut. Surat pribadi itu tidak memiliki kop. Kalau tadi surat dinas ada kopnya, ada nomor suratnya. Kalau ini karena ini pribadi, tak perlu mencantumkan kop surat. Tidak ada juga nomor suratnya, tidak ada juga lampirannya. Kalau mungkin ada lampiran itu tidak ditulis juga, ya. Misalkan ada dikirim contoh tulisannya kah yang lain yang mau dinilai atau diberi masukan, ataukah misalkan gambar-gambar di daerahnya, begitu, pemandangan-pemandangan di daerahnya, meskipun ada lampiran di dalam surat itu, tetap tidak ditulis lampirannya sebagai sesuatu yang harus ditulis, gitu. Oke, nah, salam pembuka tetap ada, kalimat pembuka surat, isi surat, penutup surat. Oke. Ini struktur surat pribadi ya. Kemudian selanjutnya ada kaidah kebahasaannya seperti apa. Kalau surat dinas tadi itu pilihan katanya formal ya dan baku. Kalau surat pribadi ini bersifat pribadi dan tidak formal tetapi tetap santun gitu. Jadi boleh menggunakan kata-kata kiasan pun boleh ya. Menggunakan sapaan pun seperti orang bercakap boleh. Oke, pilihan ragam bahasanya tergantung siapa penerima surat dan itu tergantung juga dari pengirimnya. Misalkan kedekatannya seperti apa, maka kata sapaannya pun bisa berubah tergantung dari tingkat kedekatan itu sendiri. Kemudian menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Oke, jadi aku, kamu, saya, Anda, boleh begitu ya. Oke, jadi ini kaidah kebahasaan surat. Baik, selanjutnya ada contoh surat pribadi. Oke, dalam contoh surat pribadi ini tidak ada kop. Kalau surat pribadi tidak memakai kop, dia langsung kepada tanggal di mana surat itu dibuat, lalu kemudian di tempat dan tanggal surat itu dibuat ya, maksudnya begitu. Lalu kemudian ada alamat surat. Nah, si Ana ini yang dikirimi. Sahabatku Ana, Jalan Merpati nomor 3 Bandung. Lalu kemudian ada salam pembuka juga ya. Jadi di surat pribadi itu tidak ada nomornya, tidak ada lampiran suratnya, tidak ada perihalnya ya.
langsung masuk ke alamat saja. Lalu kemudian bahasanya, dari segi bahasa kita perhatikan setelah salam pembuka ada halo, apa kabar? Semoga kamu baik-baik di sana ya. Aku dan keluargaku dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kabarmu juga seperti itu. Apa di Bandung hujan terus sepanjang hari? Di Jakarta hampir setiap hari hujan loh. Bahasanya lebih apa ya? Gaul ya. Lebih gaul, lebih kepada bahasa sehari-hari, bahasa populer ya. Jadi bukan bahasa baku yang digunakan. Kita lanjut. Nah, bulan depan kan udah mulai libur sekolah. Apa kamu punya rencana liburan keluar kota? Kalau tidak, aku ingin berkunjung ke rumahmu. Aku ingin melihat keindahan kota Bandung dan berlibur bersamamu. Ini sama to the point juga, tapi ada basa-basinya di awal ya, gitu. Ada basi-basinya di awal, gitu. Nah, nih karena surat pribadinya cukup singkat, dia langsung tutup. Sekian dulu surat dariku. Kapan-kapan kita sambung lagi. Ketunggu balasan suratmu, lalu ditutup dengan salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di bawahnya ada tanda tangan pengirim dan namanya. Di sini mestinya ada tanda tangannya. Oke, itu saja penjelasan tentang contoh surat pribadi. Mudah-mudahan kalian sudah bisa membedakan surat dinas itu dengan surat pribadi ya. Mulai dari kaidah kebahasaannya, mulai dari ciri-cirinya, mulai dari sifatnya, lalu kemudian contohnya kalian, saya harap setelah menonton ini sudah bisa membedakannya sendiri. Baik, terima kasih banyak sudah menonton ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.